Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha Bu Guru? Alhamdulillah anak soleh dan solehku semua. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, pembelajaran tematik di subtema 3 pembelajaran kelima. Nah, anak soleh dan solehaku semua, alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Alhamdulillah berdoa selesai. Anak soleh dan soleh Bu Guru, silakan kalian siapkan buku tematik paketnya dan alat tulisnya. Ya, sudah? Apabila sudah, kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Silakan kalian buka buku kalian halaman 83. Nah, anak soleh dan solehaku semua, di pertemuan atau di pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari perubahan wujud benda, yaitu yang pertama benda apa nak? Mencair, membeku, menguap, dan mengembun. Nah, di pembelajaran 5 ini kita akan belajar yang namanya menyublim. Untuk pertemuan pertama sebelumnya Bu Guru sudah memberikan definisi dari masing-masing perubahan wujud benda. Nah, di sini silakan kalian baca bersama ya. Di halaman 83, ayo membaca. Kita baca enak ya. Ibu meletakkan kapur barus di lemari pakaian Tony. Seminggu kemudian, Tony melihat kapur barus tersebut sudah tidak ada. Tony menjadi bingung. Ibu menjelaskan bahwa kamper itu tidak hilang. Kamper tersebut mengecil dan lama-kelamaan habis. Kamper tersebut berubah menjadi uap. Uap berbau wangi itulah yang dapat mencegah timbulnya jamur dan bau apek di dalam lemari. Peristiwa yang terjadi pada kamper merupakan proses penyublim. Menyublim adalah perubahan wujud benda padat menjadi benda gas. Perubahan benda gas menjadi padat juga disebut menyublim. Ya, sebelum kita masuk ke contohnya, jadi di sini disebutkan bahwa menyublim adalah perubahan wujud benda padat menjadi benda gas. Dari bacaan tadi yang dijelaskan adalah contohnya adalah kamper atau kapur barus. Nah, jadi kapur barus itu awalnya dia kecil, awalnya dia bentuk padat, lama-lama dia mengecil dan habis atau hilang. Nah, di sini juga ada pengertian bahwa perubahan benda gas menjadi padat juga disebut menyublim. Di pembelajaran kita, karena kita menggunakan buku paket pegangan kita ini, jadi di sini dijelaskan perubahan benda gas menjadi padat juga disebut menyublim. Namun apabila kalian mempelajari buku dari sumber buku yang lain, atau mungkin kalian belajar dari internet, nah ada istilah yang namanya mengkristal. Nah, mengkristal itu yaitu perubahan wujud gas menjadi wujud padat. Namun kita menyesuaikan dengan buku pegangan kita, yaitu di sini juga disebut dengan menyublim ya. Jadi gas menjadi padat juga disebut dengan menyublim. Baik. Nah, contoh peristiwa menyublim yang pertama adalah es kering dibiarkan pada ruang terbuka, lama-kelamaan akan habis. Es kering dibuat dari gas CO2. Es kering biasanya digunakan untuk menjaga makanan dan minuman agar tetap dingin. Selanjutnya, tanpa meninggalkan cairan. Saat dibiarkan di udara terbuka, es kering lama-kelamaan akan habis karena berubah menjadi gas. Jadi contoh pertama di sini es kering. Yang selanjutnya terjadinya hujan salju. Uap air, benda gas yang terkumpul di awan akan berubah menjadi butiran salju. Benda padat ketika terkena suhu yang sangat dingin. Butiran salju tersebut kemudian turun menjadi hujan salju. Contoh yang ketiga ada di halaman 84. Pengharum mobil yang berbentuk padat lama-kelamaan akan habis karena berubah menjadi gas ya. Jadi
Di sini Bu Guru simpulkan, menyublim adalah perubahan wujud benda padat menjadi benda gas atau benda gas menjadi benda padat. Selanjutnya, contoh peristiwa menyublim, Bu Guru simpulkan dari bacaan yang pertama, yaitu adalah kamper atau kapur barus yang berbentuk padat, lama-lama akan habis berubah menjadi gas. Yang selanjutnya, es kering yang dibiarkan pada ruangan terbuka lama-lama akan habis. Yang ketiga, terjadinya hujan salju. Yang keempat, pengharum mobil yang berbentuk padat lama-kelamaan akan habis karena berubah menjadi gas. Jadi, 4 ini adalah 4 contoh perubahan peristiwa menyublim, ya, perubahan wujud menyublim. Jadi, ini adalah contohnya, ada 4 ya. Nah, selanjutnya di halaman 84 silakan kalian buka, Nak. Di situ ada pertanyaan, setelah membaca teks tersebut, cobalah menjawab soal-soal berikut. Ya. Nah, disebut apakah perubahan wujud benda padat menjadi benda gas? Disebut apa tadi pengertiannya? Menyublim. Soal kedua. Mengapa es kering yang dibiarkan di ruangan terbuka lama-kelamaan akan habis? Mengapa? Karena es kering berubah wujud menjadi gas. Pertanyaan ketiga, faktor apa yang mempengaruhi proses menyublim? Faktor apa, Nak? Berdasarkan bacaan, diletakkan di ruang terbuka atau terkena udara, ya. Yang keempat, apa yang membedakan antara peristiwa menguap dan menyublim? Apa yang membedakan? Masih ingat menguap sebelumnya, pembelajaran sebelumnya? Nah, menguap perubahan wujud melalui proses pemanasan, sedangkan menyublim perubahan wujud melalui proses pendinginan. Ya. Selanjutnya, nomor 4. Apa yang membedakan antara peristiwa menyublim dan mencair? Apa yang membedakan? Yang pertama, menyublim perubahan wujud menjadi gas atau padat, sedangkan mencair perubahan wujudnya menjadi cair. Nah, kalau ada pertanyaan, Bu, menyublim perubahan yang jawaban nomor 4, menyublim perubahan wujudnya melalui proses pendinginan, bisa kalian lihat contohnya di terjadinya hujan salju, ya. Sudah? Nah, kita lanjutkan di halaman 85. Untuk halaman 84 yang daur air, itu akan Bu Guru pending dulu penjelasannya, akan Bu Guru tunda. Akan kita masuk ke pembelajaran atau ke subtema keempat, baru akan kita pelajari ya, Nak, ya. Nah, sekarang silakan buka Ayo Berhitung di halaman 85. Nah, sudah? Sini Bu Guru baca dulu. Proses perubahan wujud benda juga bermanfaat untuk membuat makanan. Ibu ingin membuat kue. Ibu berbelanja bahan-bahan untuk membuat kue. Ibu membeli tepung terigu dan gula dengan berat seperti gambar berikut. Jadi ini pada gambar di buku kalian halaman 85, silahkan kalian perhatikan. Karena kemarin kita sudah belajar menimbang ya, jadi Bu Guru harap kalian bisa baca, sudah paham untuk membaca angka yang tertera di timbangan. Sudah? Nah, tepung. Sudah kalian lihat? Selanjutnya kalian lihat gula, sudah? Kita lihat soalnya ya. Untuk membuat kue, ibu memakai 800 gram tepung terigu dan 1 kilo 200 gram gula. Berapakah berat sisa tepung terigu dan gula ibu? Manakah yang lebih berat? Nah, perhatikan. Jadi, di sini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, sisa
tepung terigu dan gula ibu. Pertanyaan kedua, dia bilang manakah yang lebih berat? Berarti minta untuk dibandingkan. Sudah? Nah, perhatikan. Jadi, seperti menyelesaikan soal cerita pada sebelumnya, berat tepung terigu mula-mula 1 kilo 400 gram. Bisa dilihat itu nak, jarum panjangnya setelah angka 1000 gram. Hitung yang garis merahnya ya. 1, 2, 3, 4. Berarti 1000 gram ini kan sama dengan 1 kilo. Berarti 1 kilo, 1 garis merah itu 100 gram. Karena ada 4 garis merah yang menunjukkan di situ. Jadi 400 gram. 1 kilo 400 gram. Ini berat mula-mula tepung terigu. Sisa tepung terigu sama dengan 1000 di sini 1 kilo 400 gram dikurang 800 gram. Dari mana 800 gram? Karena tadi diketahui bahwa ibu memakai 800 gram tepung terigu. Nah, 1 kilo 400 gram itu sama dengan 1400 gram dikurang 800 gram sama dengan 600 gram. Jadi, sisa tepung terigu ibu adalah 600 gram. Sekarang kita lihat gula. Awalnya ibu membeli gula itu, nak. Perhatikan, 1 kilo 800 gram. Dari mana ibu guru tahu 1 kilo 800 gram? Perhatikan pada gambar di buku kalian. Jarum panjangnya melewati 1500 gram. Kalian ingat bahwa satu garis merah yang dilewati ini, yang garis merah yang kecil, nah itu nilainya 100 gram. Hitung ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 berarti 300 gram ditambah 1500 jadi 1800 gram atau 1 kilo 800 gram. Sisa gula yang ibu gunakan. Ya. Jadi, gula mula-mula dikurang gula yang ibu gunakan. Jadi, gula mula-mulanya 1 kilo 800 gram dikurang 1 kilo 200 gram. Jadi 1800 gram dikurang 1200 gram sama dengan 600 gram. Jadi sisa gula sama beratnya dari sisa tepung terigu. Jadi sisa gula dan sisa tepung terigu itu nilainya sama, beratnya sama, yaitu 600 gram. Paham? Nah, anakku, saat Bu Guru sudah melihat pembelajaran di pembelajaran 5 ini, yang Bu Guru lihat adalah soal cerita itu lebih bervariasi ya. Jadi kalau sebelumnya di tema-tema sebelumnya, kalau satu pembelajaran itu bisa hanya menjumlahkan atau hanya mengurangkan atau menjumlahkan dan mengurangkan. Kalau di tema sekarang itu soal cerita sudah bisa masuk di dalam situ mengurangkan, menjumlahkan, mengali dan membagi ya. Jadi kalau membaca soal kalian harus lebih teliti ya. Nah, kita coba lagi ya nak ya di contoh soal di halaman 85 yang bagian bawah. Untuk membuat seloyang kue bolu, ibu memerlukan 350 gram mentega. Berapa berat mentega untuk membuat 5 loyang kue? Nah, perhatikan. Yang diketahui di sini adalah satu loyang kue itu memerlukan 350 gram mentega. Terus yang ditanyakan berapa banyak mentega untuk 5 loyang. Jadi kalau soal seperti ini, operasi matematikanya adalah dikali ya. Perhatikan, berat mentega untuk 5 loyang kue.
yaitu 5 dikali berat mentega untuk satu loyang kue. Nah, 5 dikali 350 gram. Perhatikan pada buku kalian itu sama dengan titik-titik kilogram sama dengan titik-titik kilogram titik-titik gram. Berarti dia minta satuannya dalam kilogram dan gram. Nah, kalau kalian jawabnya begini, ya, berarti belum selesai. Kalau kalian jawabnya cuma 1750 gram, berarti belum selesai. Karena dia mintanya dalam kilogram dan dalam gram. Berarti 1750 gram. Itu sama dengan berapa? Sama dengan 1000 gram ditambah 750 gram. Jadi 1000 gram sama dengan 1 kilo ditambah 750 gram atau sama dengan 1 kilo 750 gram. Nah, bagi anak-anak Bu Guru yang sudah paham 1750 gram ini sama dengan 1 kilo 750 gram, kalian berarti sudah lebih cepat, tidak perlu melewati cara yang ini lagi. Tidak perlu kalian uraikan lagi karena kalian sudah tahu 1000 gram itu sama dengan 1 kilo. Namun bagi yang belum terlalu paham atau yang belum terlalu bisa langsung mengubah ke dalam kilogram dan gram, kalian perlu dulu memindahkan ke cara panjang, ya nak? Nah, kita lanjutkan lagi di Ayo Berdiskusi. Di halaman 86 ya. Nah, Bu Guru bacakan. Tony senang membantu ibu membuat kue di rumah. Membantu orang tua merupakan salah satu tugas seorang anak di rumah. Namun, tugas utama seorang anak adalah belajar. Bagaimana jika Tony berada di sekolah? Di sekolah, Tony memiliki peran sebagai siswa. Tugas Tony yang paling utama adalah belajar dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Ada tugas yang dikerjakan secara perorangan, ada juga tugas yang dikerjakan secara berkelompok. Ketika mengerjakan tugas kelompok, sebaiknya dilakukan pembagian tugas. Dengan berbagi tugas, pekerjaan akan lebih cepat selesai. Tugas harus dibagi dengan adil. Pembagian tugas dapat dilakukan dengan cara berdiskusi. Ketika ingin membagi tugas, tentukan dahulu apa saja yang harus dikerjakan. Setelah itu, diskusikan siapa yang akan memegang tugas tertentu. Nah, misalnya ketika mengerjakan tugas membuat buklet tentang perubahan wujud benda. Tentukan isi buklet yang akan dibuat, bentuknya, dan waktu penyelesaiannya. Mulailah berbagi tugas agar buklet yang dibuat sesuai dengan yang telah direncanakan. Nah, anak-anakku sekalian, dalam bacaan ini itu dijelaskan tugas dan peran. Nah, tugas Tony atau peran Tony di rumah adalah sebagai seorang anak yang tugasnya adalah belajar. Terus apa lagi di sini? Tugasnya Tony sebagai seorang anak di rumah membantu orang tua bisa juga. Nah, Bu Guru sudah memberikan tugas ini kemarin ya. Tugas kemarin yaitu peran dan tugas di rumah. Ya. Jadi, terus di sini juga jelaskan bahwa Tony kalau di sekolah tugasnya sebagai siswa apa? Belajar, mengerjakan tugas dari guru, begitu ya. Terus di sini juga lagi diceritakan lagi nak bahwa dia kalau di sekolah itu diadakan tugasnya secara perorangan maupun per kelompok. Nah, di per kelompok ini dilakukan pembagian tugas secara diskusi atau sudah pernah kita pelajari secara musyawarah. Jadi Bu Guru yakin ini anak-anak Bu Guru semua sudah paham dan mengerti karena sudah pernah dipelajari sebelumnya. Nah, sekarang ayo kita buka halaman 87 nak. Kita coba mengerjakan soal ayo berlatih. Nah, soal pertama. Mengapa pewangi ruangan lama-kelamaan menghilang jika dibiarkan di ruang terbuka? Mengapa? Jawabannya adalah
Karena pewangi ruangan mengalami perubahan wujud yang disebut dengan menyublim. Ya, jadi pewangi ruangan itu sama dengan pewangi mobil yang tadi sudah dijelaskan di contohnya ya. Nah, terus di sini Bang tuliskan penjelasanmu dalam bentuk paragraf. Berarti harus kalian uraikan, harus kalian jelaskan. Di sini Bu Guru berikan contohnya. Pewangi ruangan berbentuk padat dan berbau harum. Ya, pewangi ruangan itu bentuknya padat, baunya harum. Saat pewangi ruangan dikeluarkan dari kemasannya untuk digunakan, pewangi ruangan akan terkena udara di lingkungan. Jadi kalau misalnya pewangi ruangan ini mau kalian letakkan di kamar. Jadi saat kalian buka dari bungkusnya, dia akan terkena udara di lingkungan. Lingkungannya apa? Lingkungan kamar. Jadi udara di luar ya. Lama-kelamaan, ukuran pewangi ruangan akan mengecil. Dia jadi kecil hingga habis. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan wujud dari bentuk padat menjadi gas. Bau harum yang berasal dari pewangi ruangan membuktikan bahwa pewangi ruangan berubah menjadi gas dan menyatu dengan udara sekitar yang menyebabkan ruangan menjadi harum. Jadi, ruangan di rumah kalian menjadi harum ketika pewangi ruangan mengeluarkan gasnya, terus bersatu dengan udara yang ada di lingkungan, misalnya udara di lingkungan kamar, jadi kamar kalian menjadi harum. Paham ya? Nah, kita lanjutkan soal selanjutnya nomor 2. Berat badan adik Beni adalah 12 kilo 500 gram. Berat badan Beni sama dengan 3 kali berat badan adik. Berapa berat badan Beni? Ayo, operasi perhitungan apa ini? Operasi perhitungan perkalian. Nah, diketahui berat badan adik Beni berapa? 12 kilo 500 gram. Terus disebutkan juga berat badan Beni 3 kali berat badan adiknya. Terus yang ditanyakan adalah berapa berat badan Beni. Berat badan Beni sama dengan 3 kali berat badan adik. Sama dengan 3 dikali 12 kilo 500 gram. Berarti 3 dikali 12 ribu gram ditambah 500 gram ya. Biar lebih mempermudah dulu, jadi dijadikan gram. Jadi 12 kilo itu sama dengan 12.000 gram ditambah 500 gram. Baru dia dikali 5. Anak-anakku, apabila kalian melihat ada tanda kurung dalam operasi matematika begini, berarti dia harus dikerjakan lebih dulu. Nah, selanjutnya perhatikan. Nah, jadi tadi Bu Guru sudah berikan tanda kurung 12.000 ditambah 500. Jadi hasilnya adalah 12.500 baru dikalikan 3. Jadi diingat ya, kalau ada tanda operasi matematika dalam perhitungannya itu tanda kurung, berarti dia harus dikerjakan lebih dahulu. Jadi baru ini dikali 3. Berapa? Yaitu 37.500. Kalau yang sudah paham memindahkan atau mengubah satuannya menjadi kilo dan gram, dia akan langsung bilang 37 kilo 500 gram. Tapi bagi yang masih bingung, kalau harus langsung, nah ada cara panjangnya yaitu 37.500 itu sama dengan 37.000 ditambah 500. 37.000 itu sama dengan 37 kilo. Kenapa? Ingat ya, 1 kilo itu sama dengan 1000 gram. Nah, terus jadi 37 kilo 500 gram. Jadi berat badan Beni 37 kilo 500 gram. Sudah paham? Nah, sudah paham, kita lanjutkan ke nomor 3. Bu Ida membeli 4 kilo telur untuk membuat kue dan semur telur. Telur digunakan untuk membuat kue 1 kilo 500 gram dan
Dimasak semur telur sebanyak 750 gram. Berapa berat sisa telur? Tuliskan dalam satuan kilo dan gram. Nah, lihat. Di sini yang dia tanyakan adalah berapa berat sisa telur. Berarti kalau sisa berarti dikurangi. Terus lihat lagi soalnya. Tuliskan dalam satuan kilo dan gram. Berarti kalau kalian perhitungannya sampai gram, berarti kurang tepat karena dia mintanya dalam kilo dan gram. Kecuali di dalam soal tersebut tidak diminta satuannya. Jadi kalian bisa tetap dalam bentuk gram atau kalian ubah kilogram. Kilo dan gram ya maksudnya ya. Nah, penyelesaian nomor 3, diketahui jumlah awal telur Bu Ida adalah 4 kilo. Telur untuk membuat kue 1 kilo 500 gram. Telur untuk membuat semur 750 gram. Yang ditanyakan berapa berat sisa telur dalam satuan kilo dan gram. Berarti dia mintanya di soal ini dikurangi ya. Berat sisa telur berarti berat telur awal dikurang telur untuk buat kue, dikurang telur untuk buat semur ya. Berarti 4 kilo dikurang 1 kilo 500 dikurang 750 gram. Nah, untuk yang paham, Bu Guru tegaskan lagi, untuk yang paham tidak perlu ini. Dia langsung tulis 1500. Ya, makanya oleh karena itu sering-sering nak melihat contoh soal jadi kalian akan cepat paham ya. Jadi di sini dia langsung ubah semuanya ke dalam gram dulu. Jadi 4 kilo jadinya 4000 gram dikurang 1 kilo 500 itu sama dengan 1000 gram ditambah 500 gram dikurangi 750 gram. Perhatikan yang sudah Bu Guru jelaskan tadi, kalau ada tanda kurung begini ini yang diselesaikan lebih dahulu. Berarti ditulis kembali 4000 gram dikurang 1500 gram dikurang 750 gram. Selanjutnya, nah setelah dikurangi hasilnya adalah 1750 gram. Terus tadi dia mintanya dalam bentuk kilo dan dalam bentuk gram. Nah, dalam bentuk kilo dan gram. 1750 gram berarti 1000 gram ditambah 750 gram. Nah, 1 kilo 750 gram. Nah, ya. Sudah? Jadi di sini berat sisa telur milik Bu Ida adalah 1 kilo 750 gram. Paham? Nah, ini yang Bu Guru Anggi bilang maksud tadi nak. Jadi untuk tema selanjutnya dari yang kalian pelajari sebelumnya, dalam satu soal itu sekarang atau dalam satu latihan soal itu bisa operasi matematikanya berbeda. Jadi yang tadi nomor 2 itu perkalian, ini nomor 3-nya pengurangan, begitu ya. Nah, kita lanjutkan. Nomor 4. Berat sekantong tepung terigu adalah 4 kilo. Tepung terigu tersebut akan dikemas ke dalam beberapa kantong plastik kecil dengan berat 750 gram. Berapa paling banyak kantong plastik yang diperlukan? Berapa gram berat sisa tepung terigu? Nah, perhatikan di sini ada 2 soal. Berapa paling banyak kantong plastik yang diperlukan? Jadi, jumlah paling banyak kantong plastik yang diperlukan. Berapa gram berat sisa tepung terigu? Nah, dia bertanya lagi berapa gram berat sisa tepung terigu? Berarti dia minta dalam bentuk gram. Nah, lihat ini dua soal ini, dia beda operasi matematikanya. Kalau yang pertama, dia minta dalam bentuk pembagian. Jadi 4 kilo itu kalau dibagi-bagi dalam kantong sebanyak 750 gram per kantong, berapa kantong yang dipakai? Nah, begitu ya. Terus setelah itu pasti ada sisanya karena 4 kilo ini atau 4000 gram ini
tidak genap untuk dibagi 750 gram. Nah, kita lihat ya. Perhatikan bersama, di sini memerlukan pemahaman. Diketahui berat satu kantong tepung terigu 4 kilo akan dikemas ulang dengan isi tiap kantong 750 gram per kantong. Jadi, tiap kantong itu isinya 750 gram. Harus perhatikan, yang ditanya berapa banyak kantong yang dibutuhkan, berapa gram berat sisa tepung terigu. Nah, kita selesaikan satu-satu. Yang kita cari pertama adalah banyak kantong, sama dengan jumlah berat semua tepung dibagi isi tiap kantong. Jadi jumlah berat semua tepung itu 4 kilo dibagi 750 gram. 4 kilo ini kita jadikan gram, berarti 4.000 gram dibagi 750 gram. Nah, perhatikan di sini ya. Bila dibagi, hasilnya akan menjadi 5,3 ya. Kalau kalian bagi ke bawah menggunakan cara porogatif, itu dia akan jadinya koma, nak. Jadi 5,3 hasilnya. Bila dibagi, hasilnya akan menjadi 5,3, karena itu diambil angka pertama tanpa koma. Jadi dibulatkan bahasanya ya, nak ya, dibulatkan. Jadi sisanya adalah jadi yang digunakan adalah 5 kantong. Koma 3-nya di belakang tidak dipakai. Paham? Ini Bu Guru di sini akan menjelaskan dua cara. Ini cara pertama yang Bu Guru jelaskan. Nah, selanjutnya kita akan jelaskan. Jadi banyaknya kantong 5 kantong. Terus kita selesaikan dulu ya. Berat sisa tepung terigu. Nah, berarti berat sisanya yang dia tanya, berarti ini menggunakan cara pengurangan. Berat semua tepung dikurang isi tiap kantong dikali 5. Ya. Perhatikan. Berat semua tepung itu 4 kilo. Sudah. Dikurang 750 gram dikali 5. Kenapa dikali 5, Bu? Karena ada 5 kantong. Ya. Paham? Sudah. Selanjutnya. Masih ingat? Bu Guru akan selesaikan dulu yang ada tanda kurungnya. 4.000 gram dikurang 750 gram dikali 5 itu hasilnya adalah 3.750 gram. Jadi 4.000 gram dikurang 3.750 gram adalah hasilnya 250 gram. Jadi berat sisa tepung terigu adalah 250 gram. Sampai sini paham? Ya. Ini cara pertama yang Bu Guru berikan. Ada cara kedua. Cara lainnya, perhatikan. Banyak kantong sama dengan jumlah berat semua tepung dikurangi isi tiap kantong. Ingat, dikurangi berulang. Kalian masih ingat konsep pembagian adalah pengurangan berulang ya. Pengurangan berulang sampai hasilnya 0 ya. Nah, perhatikan. Berat semua tepung adalah 4.000 gram. Jadi Bu Guru sudah pindahkan satuannya ke gram. Jadi tadi 4 kilogram. Jadi di sini Bu Guru sudah tulis 4.000 gram. Dikurang 750 gram. Ini kantong pertama. Ya. Jadi kan tadi jelaskan bahwa tiap kantong itu isinya 750 gram. Jadi 750 gram yang ini adalah kantong pertama. Ya. 4.000 gram dikurang 750 gram itu hasilnya adalah 3.250 gram. Sudah? Nah, dikurangi lagi 750 gram. Ini 750 gram untuk kantong kedua. Ya, berarti yang sudah terisi berapa kantong? 2 kantong. Sekarang 3.250 gram dikurang 750 gram hasilnya adalah 2.500 gram. Nah, 2.500 gram ini dimasukkan lagi 750 gramnya ke dalam kantong yang ketiga. Berarti dikurangi lagi 750 gram untuk kantong yang ketiga. Paham? Nah, selanjutnya 2.500 gram dikurang 750 gram
hasilnya adalah 1750 gram. Sudah? Nah, 1750 gram ini diambil lagi 750 gramnya untuk masuk di kantong selanjutnya, yaitu kantong keempat. Berarti dia dikurang 750 gram lagi untuk kantong yang keempat. Berarti sudah ada 4 kantong ya. Nah, 1750 gram dikurang 750 gram hasilnya adalah 1000 gram. Sudah? Nah, dari 1000 gram ini diambil lagi 750 gramnya untuk kantong selanjutnya, yaitu kantong kelima. Jadi diambil 750 gram, berarti 1000 gram dikurang 750 gram untuk kantong kelima. Sudah? Nah, 1000 gram dikurang 750 gram berapa hasilnya? 250 gram. Apa ini bisa dimasukkan ke dalam kantong selanjutnya? Tidak bisa, karena ketentuannya adalah setiap kantong isinya 750 gram. Berarti sampai di sini selesai. Hitung, ada berapa kantong yang digunakan? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi banyak kantong ada 5. Jadi yang digunakan ada 5 kantong. Nah, ini berarti adalah sisa tepung terigunya yang tidak dimasukkan di dalam kantong. Nah, pertanyaan selanjutnya tadi adalah berapa sisa tepung terigu. Jadi, sisa tepung terigu adalah 750 gram. Nah, ini adalah cara lainnya ya. Jadi kalian bisa memilih cara yang mana lebih mudah. Ya, anakku semua ya. Jadi Bu Guru harap kalian paham. Nanti Bu Guru juga akan bagikan slide-nya tanpa video, jadi hanya PowerPoint-nya. Jadi kalian bisa dibaca-baca ulang ya. Nah, untuk soal nomor 5, Bu Guru bacakan saja. Tuliskan contoh pembagian tugas ketika kamu melakukan piket di sekolah. Jadi misalnya di sini seperti Bu Guru kasih contoh. Hari Senin, tugasnya Bintang, Apriela Zahwa, Aslam, terus Aisyah Hariman untuk piket di hari Senin. Ada 4 orang. Terus bisa dibagi tugasnya. Bintang dan Aslam bertugas merapikan sejadah. Ya. Aisyah Hariman dan Afriela Jahwa tugasnya menyapu kelas. Nah, itu adalah contoh melakukan pembagian tugas saat piket di kelas. Paham? Nah, cukup sekian anak-anakku sekalian penjelasannya Bu Guru Anggi. Bu Guru harap kalian paham dengan penjelasannya Bu Guru. Apabila ada yang kurang kalian pahami atau kurang jelas penjelasannya Bu Guru, kalian bisa menghubungi Bu Guru langsung ya. Nanti akan Bu Guru jelaskan kembali. Baik, cukup sekian anak-anakku. Jangan lupa untuk dipelajari kembali, diulang-ulang. Apalagi yang bagian yang kalian kurang pahami, jadi kalian akan lebih cepat paham. Nah, baik, akhir kata wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anakku semua.